Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rani Setiawati. Kali ini saya akan membahas tentang manusia dan lingkungannya. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dengan memiliki potensi dan akal, kolbu, dan potensi-potensi lain untuk digunakan sebagai modal mengembangkan kehidupan. Tels pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zoopolitikon, yang artinya bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Ketika manusia lahir pada saat itulah, untuk pertama kalinya ia berkenalan dengan dunia luar yang akan menjadi lingkungan bagi dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Pada zaman dahulu, nenek moyang manusia telah berusaha menaklukkan alam demi mempertahankan hidupnya. Mereka berusaha untuk menaklukkan api, mengatasi hawa dingin, tinggal dalam gua yang sangat asing bagi mereka untuk menghindari dan melindungi diri dari binatang buas dan berbagai macam lainnya. Manusia dapat mempengaruhi alam sebagaimana alam mempengaruhi manusia. Ketika pada alam membentuk perilaku manusia, maka seorang manusia pun dapat memperilaku alam di luar konteks kebiasaannya. Sonnenfeld pernah mengatakan bahwa manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe. Contohnya yaitu yang pertama, environmental risk taking, yaitu yang dimana dapat diketahui seberapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi di suatu lingkungan. Yang kedua, environmental sensitivity, yaitu yang dimana individu yang memiliki poin yang tinggi. Pada kategori ini, manusia cenderung secara benar dan cepat mampu mempersepsikan lingkungannya apakah baik atau buruk pada dirinya. Yang ketiga, environmental mobility, yaitu yang dimana dapat melihat sampai seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan beresiko untuk dijelajahi. Yang keempat, environmental control, yang dapat dipergunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepercayaan individu bahwa lingkungan alam mampu mengendalikan perilaku mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep Islam dengan lingkungan sosial dan budaya. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah fil ard di bumi. Khalifah atau pemimpin diarahkan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan untuk manusia berbuat dan mempertahankan hidupnya di alam dunia ini. Allah menciptakan alam semesta ini dengan keindahan-keindahan yang teratur adalah salah satu bukti keagungan penciptaannya. Dengan hukum-hukumnya yang berlaku umum menunjukkan kemahakuasaan dan keesaannya. Langit dan bumi dengan segala isinya diciptakan Allah secara teratur dan seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 73 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi khalaqas samawati wal ardu bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Yang artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui 14 yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Lalu kita akan membahas tentang contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah keluarga, contohnya seperti percakapan saat makan dan proses meminta saran seorang anak ketika melanjutkan studi atau pendidikan. Yang kedua adalah masyarakat, contohnya seperti musyawarah tentang kegiatan 17 Agustusan, kegiatan gotong royong, dan kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah sekolah, seperti pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, bendahara dan sekretaris, dan yang lainnya. Yang keempat adalah ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi ialah keadaan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia saja. Misalnya, untuk lingkungan sosial ekonomi ini seperti ketika pergi ke pasar, koperasi, sampai berbelanja di warung kelontong. Lalu yang terakhir adalah budaya, yaitu adanya festival batik atau tari sanggar yang kesemua tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian seseorang pada sejarah serta kearifan lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.